Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di materi IPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gerak pada benda, yaitu pada materi kelas 8 semester 1. Sekarang perhatikan gambar layar ini. Nah, di sini ada 4 titik, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik A ke B memiliki jarak atau space 400 meter, B ke C 300 meter, C ke D 400 meter, sedangkan D ke A 300 meter. Oke, kenapa kok ada apa dengan gambar ini? Kita bahas tentang gerak. Gerak adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan ke titik lain. Contoh, jika kamu berada di titik A, kamu berdiri di sini, menuju ke titik B dan berhenti di titik B, maka kamu dikatakan bergerak karena titik pertama di A, titik akhir di B miliki perpindahan atau miliki gerak, maka itu dikatakan gerak. Sedangkan jika kamu berdiri di A, kemudian kamu berjalan ke B, kemudian kamu kembali lagi ke A, maka titik akhir dan titik awalnya sama di A, maka kamu dikatakan tidak bergerak. Begitu. Gerak. Nah, kembali lagi ke gambar ini. Gerak memiliki jarak dan perpindahan. Apa perbedaannya? Jarak adalah jumlah seluruh lintasan, sedangkan perpindahan panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Contoh, hitunglah jarak dan perpindahan dari titik A ke titik D. Contoh, kamu di titik A, kemudian kamu berjalan ke titik B, ke titik C, D. Nah, berapakah jaraknya? Jarak adalah jumlah seluruh lintasan, jadi ditambah. A ke B 400, B ke C 300, C ke D 400. Jadi dijumlah semua, maka hasilnya adalah 1100 meter. Sedangkan untuk perpindahan, panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya di A, titik akhirnya di D, maka perpindahannya adalah 300 meter gitu. Terlanjut, gerak juga memiliki kelajuan dan kecepatan. Apakah perbedaan kelajuan dan kecepatan? Mereka memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Bedanya, kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan perpindahan dibagi waktu. Maksudnya bagaimana ya? Coba kita ke contoh soal. Hitunglah berapa kelajuan dan kecepatan seseorang jika berjalan dari titik A ke titik D dalam waktu 10 detik. Jadi ceritanya kamu berdiri di A, kamu berjalan ke B, ke C, ke D, berdiri terakhir di sini dalam waktu 10 detik. Jadi kamu berjalan dalam waktu 10 detik. Maka kelajuannya berapa ya? Kecepatannya berapa ya? Nah, ini caranya. Kelajuan jarak bagi waktu, karena tadi dari A ke D itu adalah jaraknya adalah 1100 meter dalam waktu 10 detik, maka dibagi. Nah, kalau kecepatan perpindahannya 300 dibagi 10 detik, maka 30 meter per sekon. Seperti itu. Kita lanjut ke gerak lurus ya. Gerak lurus bagi menjadi dua, gerak lurus beraturan atau disingkat GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Nah, di sini ada GLB. Sedangkan GLBB dibagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Apakah perbedaan dari ketiga gerak tersebut? Jika GLB, karena dia lurus beraturan, maka kecepatannya konstan atau tetap. Jadi ketika berangkat sampai pulang atau ketika di perjalanan kecepatannya sama. Sedangkan kalau GLBB, kecepatannya dipercepat atau bertambah cepat. Kalau GLBB diperlambat, maka kecepatannya berkurang atau bertambah lambat. Kalau GLBB, geraknya lurus ke depan, sedangkan GLBB dipercepat, geraknya menuju gravitasi, artinya geraknya ke bawah. Betul.
Kalau GLBB diperlambat, geraknya melawan gravitasi, artinya dia geraknya ke atas. Dimaksud dengan pola tetesan oli, jadi begini, jika ada sebuah mobil bergerak, jika olinya itu bocor, maka bagaimana polanya? Jika GLBB dipercepat, contohnya ketika ada mobil, kemudian lampu hijau, dia akan mempercepat, maka tetesannya semakin lama akan semakin jauh. Kebalikannya, jika diperlambat, contohnya ketika menuju lampu merah, maka kendaraan tersebut akan direm. Ketika pengereman itu, maka tetesan olinya akan semakin rapat atau semakin dekat, seperti itu. Kalau pola ticker timer kebalikannya, ticker timer itu adalah alat untuk mengukur kecepatan mobil mainan. Semakin cepat mobil tersebut berjalan, maka titik-titiknya semakin rapat. Semakin lambat mobil berjalan, maka GLBB berlambat, maka titiknya semakin renggang. Saya ulangi lagi ya. Kalau tetesan oli pada GLB titiknya sama. Ticker timer ketika GLB titiknya sama. Sedangkan pola tetesan oli ketika GLBB dipercepat, artinya ketika mobil dipercepat, maka tetesan olinya akan semakin jauh. Sedangkan pada pola ticker timer GLBB kebalikannya, semakin rapat. Kalau pada tetesan oli GLBB diperlambat, maka tetesannya semakin rapat. Kebalikannya, ticker timer diperlambat, maka tetesannya semakin renggang. Seperti itu. Kita lanjut ya. Sekarang kita ke rumus-rumus pada gerak lurus. Yang pertama, ada segitiga visit, atau kalau kalian lebih hafal sih, saya biasanya menggunakan Savitri. Segitiga Savitri. S itu menunjukkan jarak, V menunjukkan kecepatan, T menunjukkan waktu. Kalau ingin tahu maksudnya bagaimana, jika kita ingin mencari jarak, kita tutup S-nya. Nah, jika S-nya ditutup, maka rumusnya V kali T. Jika kita ingin mencari kecepatannya kita tutup, maka rumusnya adalah S per P. Jika kita mencari waktu, kita tutup T-nya, maka rumusnya adalah S per V, artinya jarak dibagi kecepatan. Ini berlaku untuk gerak lurus beraturan, tidak berlaku untuk gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus berubah beraturan, maka rumusnya seperti ini. Ada VT sama V0. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Kenapa kok ada plus minus? Karena GLBB juga ada 2. Jika dia dipercepat, maka V0 plus A kali T. Jika GLBB diperlambat, maka V0 minus A kali T. V0 itu adalah kecepatan awal, sedangkan VT kecepatan akhir, begitu. Kalau ingin mencari S atau jarak, dengan cara rumusnya V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, artinya kecepatan awal dikali waktu. Jika dia dipercepat, maka ditambah setengah kali percepatan kali waktu dikuadratkan. Dari tadi kita membahas A, percepatan. Apakah percepatan itu? Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Karena dia GLBB, dia memiliki kecepatan awal dan akhir. Akhir dikurangi awal dibagi waktu. Saya ulangi. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Seperti itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini, seperti gambar yang tadi ya, biar kita nggak bingung. Ali berdiri pada titik A dan berjalan menuju titik C. Ali awalnya ada di A, dia berjalan menuju titik C melewati titik B. Berarti begini jalannya. Oke, berhenti di sini. Maka hitunglah jarak dan perpindahan yang dialami Ali. Sebelum kita bahas, masih ingatkah kalian jika jarak itu adalah seluruh panjang lintasan?
Kalau perpindahan titik akhir dikurangi titik awal, maka ini berapa? Begitu. Kita lanjut ya untuk pembahasan. Nah, jarak AC ditambah 400 ditambah 300 hasilnya 700. Sedangkan untuk perpindahan, karena A sama C miring, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. AB kuadrat ditambah BC kuadrat kemudian diakar. Nah, hasilnya AC adalah 500 meter. Jadi jarak AC 700 meter sedangkan perpindahan AC 500 meter. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada beberapa contoh pernyataan. Yang pertama yaitu pejalan kaki sedang menyeberang pada zebra cross. Yang kedua, kucing berlari mengejar tikus. Yang ketiga, mangga yang matang jatuh dari pohonnya. Yang keempat, bola tenis diluncurkan pada papan bidang. Pernyataan di atas yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah pejalan kaki sedang berjalan di zebra cross bukan merupakan GLBB karena dia lurus jalannya, lintasannya lurus. Yang kedua, kucing mengejar tikus tidak selamanya berjalan lurus tergantung arah mangsanya. Jadi dia tidak bisa dikatakan GLB atau tidak bisa dikatakan GLBB. Sedangkan yang ketiga, buah jatuh dari pohon merupakan GLBB dipercepat karena dia menuju arah gravitasi bumi, dia jatuhnya ke bawah. Sedangkan untuk bola tenis meluncur pada bidang miring merupakan GLBB dipercepat karena ke bawah. Pertanyaannya adalah pernyataan di atas termasuk gerak lurus berubah beraturan ditujukan oleh nomor 3 dan 4, maka jawabannya adalah D. Begitu. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Kota A dan kota B berjarak 240 km ditempuh selama 3 jam menggunakan mobil. Kecepatan untuk menempuh. Nah, tadi masih ingatkah kalian dengan rumus ini? Savitri. Sudah diketahui jaraknya, S-nya, diketahui waktunya, T-nya, maka yang tentunya adalah kecepatan V. V ditutup, maka rumusnya adalah S dibagi T. Nah, seperti ini. S dibagi T, maka S-nya 240, T-nya 3, maka V-nya 80 km per jam. Jawabannya adalah C. Contoh soal nomor 4. Berikut ini hasil tiker timer. Masih ingatkah kalian tiker timer? Jika jaraknya sama, maka dia GLB. Kalau jaraknya semakin rapat, maka GLBB dipercepat. Jaraknya semakin renggang, maka GLBB diperlambat. Pertanyaannya adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dipercepat berturut-turut adalah nomor 1 karena jaraknya sama maka dia dikatakan GLB. Nomor 2 karena dia semakin rapat maka dia dikatakan GLBB dipercepat. Nomor 3 ini rapat kemudian renggang maka dikatakan sebagai dipercepat lalu diperlambat. Sedangkan nomor 4 dia jaraknya semakin renggang maka GLBB diperlambat. Dari soal itu yang GLB nomor 1 dan GLBB dipercepat nomor 2, maka jawabannya adalah A, 1 dan 2. Contoh soal yang kelima yaitu di situ ada anak sedang bermain sepeda. Ketika A ke B dia jalannya menurun, B ke C dia datar, C ke D dia menanjak. Pertanyaannya adalah jenis gerak lurus berubah beraturan yang terjadi pada sepeda ketika melalui lintasan adalah CD dan AB. Kita perhatikan AB karena dia menurun atau menuju arah gravitasi maka dia disebut dengan GLBB dipercepat. Sedangkan CD karena dia melawan gravitasi maka dia dikatakan diperlambat.
Jawabannya adalah D. Betul. Oke. Untuk pembelajaran gaya pada pertemuan selanjutnya ya. Hari ini kita sudah tuntas menggerak. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.